Halo, hari ini Uncle Mandil ya. Uncle Mandil ini 24 ini mau share kebenaran firman Tuhan ya. Share dan juga ini juga sekaligus mengenai pembelajaran Alkitab ya. Dimana banyak sekali pertanyaan yang datang kepada Uncle. Pertanyaannya apa? Ada orang-orang yang mengirimkan ayat kepada Uncle, yaitu dalam Yohanes 17 ayat 3, di mana mereka menekankan tentang Yesus hanyalah utusan. Ya, di situ Yesus hanyalah utusan yang mereka katakan. Nah, saya mau jelaskan, ya, saya mau ingatkan dulu kepada orang-orang yang mengirimkan ayat kepada saya, yang mengatakan kepada saya mengenai Yohanes 17 ayat 3, kalau mau belajar Alkitab itu tidak bisa dilakukan mengutip satu ayat, tidak bisa. Kita harus lihat konteksnya. Kita harus lihat konteks Alkitab ayat yang kita ambil itu. Jangan kita kutip satu ayat, kemudian kita tafsirkan atau kita narasikan dengan seenaknya kita. Itu keliru. Tidak diperbolehkan mengambil satu ayat kemudian diasumsikan sendiri panjang lebar tanpa melihat konteks, tanpa melihat apa teks sebelum dan sesudahnya. Itu sangat keliru sekali. Makanya hari ini saya mau menjelaskan, saya mau menyampaikan ya, apakah Yesus itu utusan? Apakah Yesus itu hanya sekedar utusan? Atau apakah Yesus itu adalah Allah atau Tuhan? Ya, ini saya mau jelaskan ya. Sekarang tolong buka hati kalian, buka pikiran kalian, buka hati nurani kalian, supaya kita sama-sama menerima makna yang kekal dari pembelajaran Alkitab. Ya, kalau saya penganut Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya juga mau share dalam channelnya Uncle Mandil ini, supaya sama-sama kita mempunyai hidup yang kekal. Tetapi kita harus belajar dengan benar konteks dari ayat Alkitab itu. Ya, saya akan buka dulu dalam Yohanes pasal 17, dimulai dari ayat 1 dulu. Saya akan bacakan. Ya. Di sini perikop yang dituliskan doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, dia berdoa ya, melihat ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Di mana Yesus mengatakan di dalam doanya, Bapa, telah tiba saatnya. Telah tiba saat ini, saat yang apa? Yaitu saatnya di mana misi Yesus akan segera digenapi olehnya. Ya, ini adalah Yesus. Apa itu? Di mana kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Itu sebabnya Yesus mengatakan dia akan disalib, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, saudara, Yesus mengatakan di sini telah tiba saatnya. Saatnya ini adalah saat di mana Yesus akan menyelesaikan misinya. Dia akan disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Kemudian, permuliakanlah anakmu. Permuliakanlah anakmu. Ya, di sini dikatakan permuliakanlah anakmu. Anakmu ini adalah merujuk kepada dirinya Yesus itu. Anak
ketika dikatakan anak bukan berarti seperti lahiriah, darah daging, bukan. Anak yang dimaksudkan ini adalah karena Yesus datang dan keluar dari Bapa. Ya, Sang Firman itu adalah keluar dan datang dari Allah itu. Saudara, itu dia katakan, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Di sini Yesus mengatakan bahwa Bapa ya memberikan kepadanya, kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup. Kuasa atas segala yang hidup. Segala yang hidup siapa? Itu baik di sorga maupun yang ada di bumi. Sudah diberikan segala kuasa yang hidup. Ya. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus mengatakan demikian pula Yesus memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa artinya? Hidup yang tidak akan pernah mati. Hidup kekal. Kepada siapa? Kepada semua yang telah engkau berikan kepada Yesus. Kepada Yesus. Jadi semua yang diberikan kepada Yesus. Jadi tidak ada hidup yang kekal di luar dari Yesus Kristus. Tidak ada. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah diberikan kepadanya. Ya. Berikutnya, ayat berikutnya. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini adalah Bapa, ya. Satu-satunya Allah yang benar. Ini masih koma. Satu-satunya Allah yang benar. Jadi tidak ada dua Allah. Memang Allah itu esa. Satu-satunya Allah yang benar. Ya, Allah yang benar. Ya. Dan mengenal. Nah, ini ada kata sambungannya lagi. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus yang telah engkau utus. Jadi jangan dipisahkan, ya. Di sini dikatakan hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal tidak dapat diberikan, diterima oleh orang-orang yang di luar dari Tuhan Yesus Kristus. Karena dikatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka merekalah yang diberikan hidup yang kekal itu. Saudara, tidak ada hidup yang kekal di luar dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang diutus oleh Allah. Diutus artinya yang dipercayakan oleh Allah. Sampai di sini Yesus adalah utusan. Betul. Tetapi belum selesai. Belum selesai. Yesus adalah utusan, betul sekali. Tetapi belum selesai. Utusan seperti yang saya katakan adalah
wakil, orang yang dipercayakan, yang diutus. Orang yang diutus. Tetapi kenapa utusan ini mengatakan bahwa hidup yang kekal itu, ya, hidup yang kekal itu tidak bisa diperoleh di luar dari Yesus Kristus. Ya, tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Kalau kita lihat berikutnya kembali, ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Nah, ingat dia. Yesus diutus untuk menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, untuk melakukannya. Jadi Yesus diutus oleh Bapa untuk mengerjakan pekerjaan yang telah Bapa berikan untuk dilakukannya. Ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu seperti permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini Yesus loh mengatakan. Bayangkan, buka hatimu, di mana Yesus mengatakan ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Bagaimana mungkin utusan yang dipandang oleh orang-orang lain, ya, ada sebelum dunia ada? Mustahil kan? Tetapi Yesus adalah utusan, betul. Dia adalah utusan yang diutus oleh Bapa untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan Bapa. Apa pekerjaan itu? Di dalam Kejadian 3 ayat 15, dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11, juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Dia yang akan mati di atas kayu salib dan hidup dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu dia. Kalau orang berkata Yesus itu hanya utusan, itu keliru. Kalau orang berkata Yesus hanya utusan, itu keliru. Karena ada kata hanya. Itu ditambahi oleh orang yang gak percaya Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengatakan dia diutus oleh Bapa. Betul. Tetapi pahami Yohanes 17 ayat 1 sampai yang kelima, dia diutus oleh Bapa. Artinya adalah dia datang dan keluar dari Bapa, dari Allah itu. Kenapa dia datang dan keluar? Karena dikatakan di ayat yang kelima, dia mempunyai kemuliaan yang seperti apa? Ya, dikatakan di ayat yang kelima, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, dikatakan di sini apa ya, saudara? Permuliakanlah aku padamu sendiri loh. Dia, Yesus yang keluar, datang. Sang firman itu, Yesus itu keluar dan datang dari Bapa, dari Allah itu. Puji Tuhan. Ya saudara, puji Tuhan. Dan Yesus mengatakan, permuliakanlah aku padamu sendiri.
Seperti apa, saudara? Ya, dikatakan di sini ayat yang kelima tadi, dengan kemuliaan yang kumiliki. Yesus mempunyai kemuliaan yang dia miliki sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3, di mana pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya Yesus mengatakan di dalam doanya ini adalah, permuliakanlah aku, ya, dengan kemuliaan yang Yesus miliki sebelum dunia ada. Karena dunia ada itu diciptakan oleh firman Allah. Allah yang menciptakan dunia ini dengan firman-Nya. Dan firman itu telah hadir di dalam dunia ini menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, permuliakanlah aku dengan dirimu sendiri. Ya, dikatakan di situ, permuliakanlah aku padamu sendiri. Ya, dengan kemuliaan yang dia miliki sebelum dunia ada. Utusan mana? Pertanyaannya sekarang buat di dalam channel aku ini adalah, utusan mana? Nabi mana yang mengatakan, ya, bahwa dia ada sebelum dunia ada? Siapa? Nabi mana yang berani mengatakan? Utusan mana yang berani mengatakan dia ada sebelum dunia ada? Nabi mana? Utusan mana? Tidak ada. Hanya Yesus. Yesus memang diutus oleh Bapa, tetapi dia adalah Allah itu. Dia adalah Allah. Sehingga dia mengatakan sebelum dunia ada. Utusan mana yang berani mengatakan sebelum? Utusan mana yang mengatakan berani? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah utusan, betul. Tetapi makna utusan di sini tidak hanya sebagai utusan, tapi dia adalah Allah itu. Tuhan itu. Karena kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sama seperti kemuliaan yang pada Allah sendiri, pada Bapa sendiri sebelum dunia ada. Karena dunia diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya. Yesus adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, firman itu keluar dan datang dari Allah, dari Bapa itu. Itu sebabnya dikatakan jangan sempit ya kita untuk berpikiran utusan, hanya sekedar utusan. Tapi kalau hati kita nggak terbuka, nggak percaya, memang apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus memang nggak percaya, karena hati ini sempit, hati ini tertutup. Tetapi syukurlah jikalau engkau percaya. Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu tidak ditemukan di luar daripadanya. Yesus sudah mengatakan, Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima. Puji Tuhan, Tuhan berkati.